Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah algoritma klasifikasi dan regresi yang disebut dengan algoritma random forest atau RF oleh saya sendiri, Kahfi Gunardi. Pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep random forest, yang kedua ilustrasi mengenai random forest, yang ketiga proses kerja random forest, yang keempat contoh data random forest, yang kelima adalah proses kerja random forest dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama adalah konsep dasar dari random forest atau RM. Random forest adalah algoritma machine learning supervised learning atau pembelajaran terbimbing yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan tugas-tugas lainnya. Algoritma ini berbasis ensemble learning atau menggabungkan antara metode-metode yang lainnya menjadi satu metode. Artinya, dia menggunakan beberapa model decision tree atau pohon keputusan untuk meningkatkan performa dan mengurangi overfitting. Dalam RF, setiap decision tree atau DT dibuat dari subset acak dari data training dan subset acak dari fitur-fitur. Selanjutnya, hasil dari masing-masing DT dijadikan sebagai voting untuk mendapatkan keputusan akhir. Dengan kata lain, konsep dasar random forest ini adalah decision tree atau pohon keputusan, beberapa pohon keputusan yang digabungkan menjadi satu, kemudian dicari voting terbanyak dari setiap hasil decision tree tersebut. Ilustrasinya adalah sebagai berikut, di mana yang sudah tadi saya jelaskan bahwa ilustrasinya sebagai berikut, di mana random forest ini sudah saya jelaskan bahwa terdiri dari beberapa decision tree. Contohnya di sini decision tree pertama, decision tree kedua, dan decision tree ketiga. Kemudian dari setiap hasil decision tree dilakukan majority voting untuk dihasilkan final class atau kesimpulan ataupun hasil voting terbanyak dari setiap hasil decision tree tersebut. Ilustrasinya Ilustrasi lainnya adalah sebagai berikut, di mana sebelah kiri adalah single decision tree, di mana membentuk pohon keputusan untuk menghasilkan hasil klasifikasi. Nah, untuk random forest ini adalah kumpulan dari single decision tree ini. Kemudian nanti dilakukan voting, di mana hasil voting itu adalah hasil majority yang dihasilkan dari setiap single decision tree. Misalkan nanti di sini kelas 1 menghasilkan keputusan apa, kelas 2 keputusan apa, kelas yang lainnya keputusan apa, kemudian nanti di voting hasil akhirnya itu apa, dan itu dijadikan sebagai kesimpulan dari keputusan yang diambil menggunakan algoritma random forest. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan mempresentasikan atau mengilustrasikan proses kerja random forest dengan menggunakan kode Python. Nah, contohnya di sini adalah detail proses random forest-nya. Yang pertama di sini saya akan mengimport semua library. Di sini saya menggunakan Google Colabs untuk pengilustrasian atau menjelaskan proses kerjanya. Di sini saya menggunakan import beberapa library. Yang salah satunya adalah dengan menggunakan Sklearn, di mana Sklearn ini adalah library untuk melakukan klasifikasi dari algoritma random forest itu. Contoh datasetnya adalah sebagai berikut, di mana ada usia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi barisnya ada 20 semua kolom, dan kolomnya ada 3, di mana kolom yang pertama adalah usia, pendapatan, durasi panggilan, kemudian dilabelkan untuk klasifikasikan label data. Di sini contohnya adalah paket data. Ya, kemudian contoh datasetnya seperti ini. Jadi terdapat 4 kolom, 3 fitur, usia, pendapatan, dan durasi panggilan, dan labelnya adalah paket data. Kemudian dari data ini dilakukan pembagian berdasarkan hasil training, data training, dan data testing nanti. Nah, ini adalah X, ini berarti semua label kecuali paket data, dan Y-nya itu adalah semua
paket data saja seperti itu, kolom paket data saja. Nah, berarti X ini menjadi fitur dan Y ini sebagai label seperti itu. Kemudian pembagian datasetnya, di sini dilakukan pembagian dataset 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian melakukan pelatihan decision tree. Di sini melakukan mempelajari setiap decision tree dengan subset acak dari data training. Di sini saya menggunakan 5 decision tree contohnya. Kemudian membentuk sebuah pohon di mana nanti dari hasil ini akan terdapat beberapa pohon decision tree untuk dilakukan nanti votingnya. Nah, di sini buat sampel acak dari data training dengan bootstrapping. Contoh algoritmanya adalah seperti ini, menggunakan kode Python-nya. Nah, nanti di sini akan dapat extrain bootstrap-nya dan ytrain bootstrap-nya. Kemudian dibuatlah decision tree dari data model tersebut. Di sini dengan kedalaman maksimal 3, ya, jadi cabangnya ada 3. Kemudian dilakukan di dalam looping tersebut dilakukan fit model atau pemodelan decision tree. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam array tree. Nah, nanti hasil-hasil dari ini adalah beberapa decision tree, di mana di sini 5. Jadi terdapat 5 decision tree. Kemudian dilakukan voting terhadap array yang di dalamnya terdapat pohon keputusan tadi. Jadi terdapat 5 pohon keputusan, kemudian dilakukan prediksi. Hasil voting dari setiap decision tree untuk memprediksi label dari data testing. Hasil voting dari setiap decision tree ini kemudian nanti dimasukkan ke array prediction. Nah, di sini melakukan looping untuk memasukkan prediksi dari setiap pohon keputusan dan menghasilkan prediksi akhir dengan hasil voting mayoritas, dan dicarilah mayoritasnya dari hasil prediksi tersebut. Ya. Kemudian dievaluasi performanya sehingga menghasilkan akurasi sebagai berikut dengan memasukkan final prediksi tadi terhadap data tes yang sudah dibagi 20% di awal seperti itu. Ya, jadi itu prosesnya. Intinya prosesnya adalah di bagian ini, yaitu di mana dilakukan dulu setiap data setnya, dilakukan training terhadap decision tree. Contohnya di sini menggunakan decision tree-nya berjumlah 5. Jadi setiap ada 5 itu di setiap decision tree yang kelima itu ada pohon keputusan dan hasil akhir, kemudian nanti akan di majority atau di voting mayoritas dari setiap keputusan dari 5 pohon keputusan tadi. Seperti itu proses kerja RF dengan menggunakan Python. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan contoh datanya. Nah, di sini contoh datanya adalah menggunakan informasi bunga iris, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginia cadas. Di dalam contoh data tersebut nanti terdapat 4 label, di mana 4 fitur maksud saya, di mana yang pertama adalah sepal length atau panjang kelopak bunga. Fitur ini mengukur panjang dari kelopak bunga iris dalam sentimeter. Kemudian ada sepal width, lebar kelopak bunga. Fitur ini mengukur lebar dari kelopak bunga iris dalam sentimeter. Kemudian ada petal length, panjang mahkota bunga. Fitur ini mengukur panjang dari mahkota bunga iris dalam sentimeter. Kemudian ada petal width, di mana lebar mahkota bunga mengukur lebar dari mahkota bunga iris dalam sentimeter. Contoh datanya nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan proses menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, contohnya di sini, ya di sini saya pertama adalah menginstal dulu library yang digunakan untuk penelitian kali ini atau contoh kali ini. Nah, di sini kebanyakan adalah tentang menampilkan hasil akhirnya nanti. Nah, ini adalah library yang digunakan, hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan di proses kerja random forest.
Ya, nah, perbedaan di bagian sininya ini adalah untuk mengplotkannya, nanti menggambarkan hasil akhir dari conversion matrix-nya. Kemudian di sini saya coba load data iris-nya yang sudah disediakan oleh library Skylearn. Kemudian menggabungkan fitur dan label tersebut menjadi satu data frame agar bisa download menjadi sebuah data file berbentuk Excel-nya. Ini dataset iris XLSS. Yang di sini bisa saya download dan bisa kita lihat contoh datanya. Nah, contoh datanya adalah seperti ini, di mana tadi terdapat 5 kolom yang terjadi 4 fitur, ya, 4 fitur ini, dan targetnya adalah ini. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan menampilkan dimensi data dari labelnya. Nah, ini terdapat dimensi datanya 140 baris dalam 4 label seperti itu, ya, di mana ada spal length, spal width, petal length, petal width. Kemudian dari sini kita masukkan juga iris datanya sebagai X dan iris targetnya sebagai Y. Kemudian membagi dataset itu menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian kita melakukan pembentukan model dengan menggunakan, nah tadi ketika saya menjelaskan detail random forest, saya menggunakan 5 decision tree. Nah, untuk kali ini di data iris ini, bunga iris ini, saya menggunakan 100 decision tree dengan random state-nya adalah 42. Kemudian melakukan pemodelan menggunakan X-trend dan Y-trend-nya. Kemudian melakukan prediksi terhadap dataset menggunakan data testing yang 20% tadi, kemudian memplotkannya, menggambarkannya dengan conversion matrix. Nah, di sini bisa dilihat bahwa training score-nya adalah 100, kemudian testing score-nya adalah 100. Di sini juga di trainingnya dia bisa memprediksi 0, sejumlah 40, 41, dan satunya 41, kemudian terindikasi satunya 41, ya, di sini, kemudian hingga adanya 39 dan prediksinya pun 39, dan ketika testing juga sama, ketika aktualnya 0 diprediksinya aktualnya 0 ini terdapat 10 dan terprediksi 10 juga. Kemudian ketika testing ini satunya itu ketika aktualnya ada 9 diprediksi juga ada 9, dan duanya itu ketika aktualnya ada 11 diprediksinya pun ada 11. Jadi seperti itu cara pembacaan dua dimensi dari conversion matrix ini. Seperti itu penjelasan tentang proses kode Python dari algoritma random forest tersebut. Kesimpulannya adalah random forest adalah algoritma ensemble learning atau penggabungan dari beberapa metode algoritma machine learning yang lain yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan tugas lainnya. Random forest adalah sebuah algoritma machine learning berbasis decision tree. Nah, karena disebutnya juga random forest atau hutan acak, ya, yang dimana hutan-hutannya itu terdiri dari beberapa decision tree. Random forest menggabungkan beberapa decision tree secara acak untuk membentuk sebuah model yang lebih kuat dan mampu mengatasi masalah overfitting yang terjadi pada data decision tree tunggal. Seperti itu. Demikianlah penjelasan mengenai algoritma random forest dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.